Pak Jokowi ini bukan orang yang suka teriak-teriak ya. Bukan bicara yang besar, kerjanya yang besar. Dia tidak perlu cerita kemana-mana. Tiba-tiba ada lapangan pekerjaan. Dia tidak perlu cerita apa-apa, tiba-tiba ada jalan, pabrik dan sebagainya. Yang kurang dari pernyataannya adalah menjelaskan. Saat ini Presiden Jokowi sudah membangun 4.000 km jalan, 40 pelabuhan, puluhan bandara dan sebagainya. Jalan itu dibangun tidak untuk jalan. Pelabuhan dibangun tidak untuk pelabuhan. Bandara dibangun tidak untuk bandara. Semua dibangun untuk meningkatkan pertanian, perkebunan, industri, wisata. Dan semuanya berarti lapangan kerja buat kita semua. Semua berarti kesejahteraan buat kita semua. Tidak ada bangsa yang bisa dibangun secara instan. Membangun negara bukan sulap. Membangun negara bukan cuma omong besar. Membangun negara butuh kerja-kerja besar. Membangun negara butuh fakta dan kenyataan, bukan menebarkan hoaks bagi rakyat. Membangun negara butuh kaum muda. Kenapa saya bilang butuh kaum muda? Karena negara yang tidak percaya pada kekuatan kaum mudanya tidak akan pernah punya masa depan. Membangun industri kreatif itu tujuan. Yang jadi persoalan kita bukan tujuannya. Caranya bagaimana? Jokowi bikin Bekraf. Menciptakan lapangan pekerjaan itu tujuan. Caranya bagaimana? Bangun jalan, bangun bandara, bangun pelabuhan, bangun segala macam infrastruktur untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Dari tadi kita bicara tujuan. Tujuan bisa bagus-bagus. Yang jadi persoalan bangsa ini bukan tujuannya. Mas Nana, karena tujuan kita sudah selesai. Caranya bagaimana? Caranya jelas. Nah, yang dibangun oleh kelompok sana apa? Om Adian. Bikin OKOC, tutup. Oke. Bikin apa? Nggak ada. Kalau kemudian cuma menggerutu terus tanpa memberikan solusi, itu bukan oposisi yang membangun. Itu oposisi yang tidak membangun apa-apa selain kebencian di rakyatnya sendiri. Ya. Berhentilah menyebarkan kebohongan. Berhentilah membodohi rakyat. Saya mau tanya, semuanya mahasiswa, mungkin tidak pemerintah menyusun anggaran sendiri? Tidak mungkin. Anggaran pendapatan belanja negara disusun bersama-sama Presiden dan DPR. Jelas. Jangan kemudian cuma menyalahkan pemerintah, tapi partainya di DPR menyetujui anggaran-anggaran itu. Ayo kita bicara soal hutang. Dalam undang-undang kita jelas, hutang baru berbahaya. Hutang baru dianggap tidak boleh kalau di atas 60% dari rasio PDB kita. Baik. Kalau masih 20%, undang-undang membolehkan. Pemerintah salah? Tidak, karena undang-undang dibuat bersama pemerintah dan DPR. Baik. Mungkin nggak bangun pabrik tanpa jalan? Mungkin nggak bangun perkebunan tanpa jalan? Mungkin tidak membangun industri tanpa jalan? Mungkin tidak membangun pertanian tanpa jalan? Mungkin tidak membangun pariwisata tanpa jalan. Artinya jangan dipisah-pisah. Jalan tidak semata-mata persoalan distribusi. Jalan juga bagian penting untuk membangun industri, membangun wisata, membangun produksi, membangun pertanian, perkebunan dan sebagainya. Kadangkala banyak orang melihat sangat sederhana. Dia melihat jalan cuma kumpulan aspal. Baik. Dia melihat jalan cuma kumpulan semen. Bukan. Jalan adalah arah media membangun peradaban dan lapangan kerja. Ya. Tempe setipis ATM itu hoax. Nasi ayam lebih mahal di Jakarta daripada Singapura itu hoax. Orang operasi plastik dibilang dianiaya itu hoax. Dan calon presiden mereka melakukan konferensi pers untuk berita-berita hoax itu. Bagaimana mungkin kita bisa menuntut komitmen sementara mereka sudah melakukan hoax itu sendiri di media massa secara terbuka. Baik. Menurut saya, kalau kita mau memberantas hoax, kita harus secara jujur berani katakan siapa yang kemudian mengelola hoax. Dan itu ada surveinya. Silakan kawan-kawan cari.